depan ini seperti mau memberi kultum menjelang buka puasa. Jadi namanya kultum itu tidak boleh lama-lama. Apalagi depan orang buka puasa itu mendengar ceramahnya risau ya. Lama betul azan. Tadi kata Pak Direktur, Pak Denny, saya tak bisa menyampaikan Amazing Hijrah karena belum sampai ilmunya, kata beliau. Sebetulnya beliau bisa dan menjelaskan itu. Cuma kalau dijelaskannya harus pelak-pelak. Itu hormati. Yang saya hormati, kita hormati bersama Pak Direktur, Komisaris, pejabat-pejabat, pegawai-pegawai. Tidak bisa saya sebutkan, nanti setelah sebut viral pula itu. Kemudian Dewan Syariah, kemudian Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat Ustaz Ahmad Bina beserta rombongan, cik-cik, perempuan-perempuan yang besar dan himbau gelar yang kecil tadi disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Membangun peradaban. Peradaban itu bahasa Arabnya hadarah, diambil dari kata hadarah. Hadarah artinya hadir. Kalau laki-laki hadirin, kalau perempuan hadirat. Orang yang hadirlah yang bisa membangun peradaban. Karena kalau orang tak hadir tak bisa. Itu makanya saya khawatir nih, sekarang kan tidak lagi orang hadir, semuanya online. Apa acara webinar? Tidak webinar Pak. Apa webinar itu? Entah. Rupanya seminar apa? Web seminar. Artinya sekarang banyak orang tidak hadir. Lawan dari hadarah itu adalah badawah. Badawah itulah asal kata badui. Jadi yang namanya orang badui tidak bisa membuat peradaban. Karena dia tidak pernah hadir, dia tidak pernah menetap di satu tempat. Kalau di gurun pasir disebut masyarakat nomaden, beternak di sini, kemudian habis masa ternak di sini pindah keluar situ lagi. Dan di setiap tempat ada masyarakat berpindah ini. Dia tidak pernah membangun peradaban. Kalau di Riau, suku Sakai, suku Talam, suku Akit, mana sampai sekarang tak ada peradaban. Itu gambar kita di dalam zon, tak ada peradaban. Lalu kemudian kalau di daerah-daerah lain, di Australia aborigin, Australia itu maju karena orang yang datang membangun peradaban. Jadi orang menetap baru bisa dia membangun sebuah peradaban dengan pola hidup bersyariah. Sebetulnya kata syariah ini kalau kita lihat di dunia internasional yang dipakai tidak syariah. IDB, Islamic Development Bank. Kalau dulu kami di Mesir di Kairo ada namanya Faisal Islamic Bank. Faisal itu Raja Saudi Arabia yang terbunuh karena komitmennya yang luar biasa terhadap Islam. Kemudian meninggal dunia karena Amerika tidak suka, membuat Islamic Bank. Di Malaysia pun namanya Islamic Bank. Cuma di tempat kita zaman itu, waktu itu tak boleh bawa nama Islam. Kalau pakai Islamic Bank langsung curiga, nggak boleh. Maka waktu ngurus izinnya, bank apa namanya? Syariah, boleh. Itu yang bodohnya. Islamic nggak boleh, syariah boleh. Sama di beberapa tempat yang kita minoritas, kalau mau ngurus izin bangun masjid nggak boleh. Pak, kami mau apa? Mau bangun masjid, oh nggak boleh. Surau nggak boleh. Beberapa kawan kita. Islam itu mereka buat sholat Jumat, nah, itu bersiasat. Jadi seandainya dulu tokoh-tokoh kita itu lurus-lurus tabung, itu tidak berdiri Islamic Bank. Nama boleh beda, tapi isinya tetap sama. Substansinya adalah bagaimana menerapkan syariat ajaran Islam dalam kehidupan. Kalau pengalaman kami masuk ke suku tertinggal bersama ustaz-ustaz kita, suku Akit pernah, suku Talang pernah, Talang Perigi, Talang Jerinjing, Talang Mama. Memang Islam tidak dilaksanakan dari mulai A sampai Z.
Sedangkan agama Islam ini, ada sekarang orang memahami Islam itu dia berislam cuma 3 kali saja. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Cuma 3 kali. Namanya Islam minimalis. Tidak begitu. Makanya kita disuruh, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam Islam itu kafah. Kalau dosen-dosen menjelaskannya secara totalitas. Setelah selesai seminar bertanya, apa totalitas? Total yang ditambah dengan kitas. Jadi bertanya, berarti sebetulnya simpel saja yang dijelaskan kafah itu. Kafe. Secara keseluruhan. Bagaimana segala aspek kehidupannya itu ya Islam. Makan. Kenapa usah tiba-tiba ingat makan? Entah tak tahu tiba-tiba di situ aja. Apa sih beda makan syariah dengan makan konvensional? Makan syariah itu kita letakkan. Jadi yang kibus itu tidak busuk. Maka bedakan. Idza akala ahadukum falyakul biyamini. Kalau makan pakai tangan kanan. Wa idza shariba ahadukum falyashrab biyamini. Kalau minum pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena setan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Jadi setan kalau ditengoknya ada orang minum pakai tangan kiri, tidak menggunakan mingking kita ini. Jadi sebetulnya Nabi itu sudah mengajar. Cuma kadang kita ketika belajar Islam itu memang dididik oleh guru-guru kita. Gak usah tanya-tanya. Sami'na wa ata'na. Idza tasa'aba ahadukum falyarud mastata'an. Kalau kamu menguap, tahan. Hadis itu sudah saya pelajari waktu di Sanawiyah. Bahkan di Hidayah dulu. Kalau kamu menguap, tahan. Jadi tak boleh menguap. Macam kuda gitu. Sedikit sama kaki masuk. Cuma kita dulu kan mau tanya ke buta itu segan. Jadi kebetulan karena kita sekarang sudah banyak jamaah, jadi saya selalu kalau jamaah di dokter dia tanya, Pak dokter, ya kenapa menguap kita boleh tembak-tembak? Jadi dokter kasih tahu saya, Ustaz, ini kasus saya sendiri menanganinya. Gimana ceritanya? Ada saya pernah menangani kasus pasien datang ke rumah sakit. Itu tengah aja. Kenapa? Gara-gara menguap terlalu lebar, engsel itu bergeser. Ini kalau Islam diajarkan gitu. Saya cuma mau mengajarkan. Idza waqa'a az-zubaru fi ina'i ahadikum, maka dianjurkan menutup gelas tempat air minum itu. Maka nanti kita kalau berada di web syariah, gelasnya itu. Jadi yang terbuka itu gelas konvensional. Kenapa tutup? Idza waqa'a az-zubaru fi ina'i ahadikum, kalau masuk lalat ke tempat air minum kamu, falyumisku, celupkan. Fa inna fi ihdazina haidi da'an. Karena salah satu sayapnya itu membawa bakteri penyakit, sayap satu lagi membawa penawar obat. Artinya apa? Kalau dalam masalah lalat masuk ke tempat air minum itu dibahas dalam Islam. Kalau masalah bersin menguap pun dibahas dalam Islam. Apalagi masalah yang lebih urgen daripada itu, yaitu masalah ekonomi. Jadi kalau orang mengatakan, usah bahas ekonomi politik. Islam itu kan cukup doakan ke orang mati Al-Fatihah dan selesai. Tidak begitu. Islam itu tidak sesimpel sesederhana itu. Cuman orang beragama itu sama seperti tren pakaian. Orang beragama itu sama seperti tren pakai fashion, berpakaian. Anak saya mau buang air kecil, wayah membuka celana sempit. Kenapa lah celana ini kau pakai saja? Baru teringat saya dulu pun waktu saya kecil, anak-anak muda zaman itu pakai celana, masuknya pakai kresek. Betul tak pakai oli? Tapi kan kaki itu sempit. Lalu kemudian ketika saya SMP tahun 90-an, itu mulai kaki celana itu membesar, jepret.
Tapi kalau kita telusuri ke belakang, sebetulnya itu juga perputaran zaman sebelumnya. Coba tengok celana Arab itu. Jangan kau samakan aku dengan yang lain. Dengan celana Elvis Presley. Nah itu, jadi sebetulnya perputaran. Sebetulnya jebrai, lalu kemudian sempit, jebrai lagi, sempit lagi. Dan kalau kita mundur ke belakang, memang aslinya orang itu tak berbaju. Jadi sekarang yang tak berbaju itu sebenarnya ya perputaran siklus itu. Jadi kalau kita nanti, itulah enaknya kita di bank syariah ini semuanya berbaju. Kalau di bank lain banyak yang konvensional, sehingga tak berbaju dia. Nah, oleh sebab itu maka Islam tidak mengikuti siklus. Islam tidak mengikuti jubrai, siklus, pakai baju, tak buka baju. Yang diikuti adalah sepakat semua orang di dunia ini untuk mengatakan ini baik, itu tidak bisa. Karena agama ini bukan kesepakatan. Agama ini tidak kesepakatan. Kita Pekanbaru ini penduduknya 1,2 juta orang. Lalu bersepakat kita 1,2 juta orang ini bahwa untuk bertemu itu cipika-cipiki. Ayo kita voting. Gimana kalau kita bertemu cipika-cipiki? Setuju? Setuju. Nggak bisa. Karena agama bukan kesepakatan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ini agama. Tanzilan azizir rahim. Oh, itu artinya Pak Ustaz ya. Ini datang dari Allah, bukan buatan kita, bukan kesepakatan manusia. Nah, ketika kita hijrah, amazing hijrah, sesungguhnya kita hijrah secara total. Dari mulai cara makan, cara mencari makan, sampai mati pun kita diatur dalam Islam dengan sedemikian rupa. Jadi kalau hijrah kita masih setengah-setengah, ini perlu kita berusaha. Alhamdulillah kita di Pekanbaru ini tak ada alasan untuk tidak berhijrah, begitu hebatnya. Saya diberi waktu 30 menit sampai jam 11.30, ada 10 menit lagi. Setelah itu nanti presentasi tabung wakaf umat Ustaz Al-Muqtina. Setelah itu baru saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Tolong siapkan pertanyaan yang agak berkualitas bergizi. Yang lagi tanyakan pertanyaan, Ustaz, boleh nggak sapi kurban betina? Tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih bedanya Pak Ustaz? Secara simpel sederhana, tak usah jelaskan pakai istilah-istilah ekonomi. Gimana sih kelebihannya ekonomi syariah itu? Jadi kita ceritakan lalas bertempat air minum budiatul Islam, menguap budiatul Islam, bersin budiatul Islam. Misalnya saya punya duit 1 miliar. Amin. Tunggu tak setuju. Kita saya punya duit 1 miliar. Lalu kemudian saya gunakan. Kalau dulu kata orang duit beranak, saya anak kan duit. Kau pinjam duitku, kau pakai terserah, aku tak mau tahu kau mau pakai itu apa. Yang penting tahun depan kau balikkan ini 1 miliar 200 juta. Pakai. Kalau Islam tak begitu. Islam tak begitu. Uangnya sama, dipakai juga sama. Nanti apa keuntungan yang sama? Bedanya mana? Ada akhlak di dalam. Saya panggil beberapa anak muda. Ini aku ada uang 100 juta, 1 miliar, kalian pakai. Kau bisa Pak? Aku bisa ternak lele Pak, karena aku dari fakultas perikanan. Nah, bagus. Kau? Saya ternak sapi Pak. Dari mana? Pakai tapek, fakultas pertanian dan peternakan kue. Oke, lanjutkan. Kau bisa Pak? Saya bisa menanam jeruk nipis Pak. Oke, teruskan. Nanti kalau kau untung, kita bagi sama. Tapi kalau rugi, maka juga kita tanggung bersama. Maka sejak uang itu saya pinjamkan kepada mereka, saya bangun tiap malam khusyuk tahajud. Kenapa? Takut duit kita balik. Ya Allah, panjang banget. Setiap jumpa sama mereka, saya tanya, apa kabar? Sehat?
Tak kena COVID kan? Kenapa saya selalu mendoakan mereka? Kenapa saya selalu care dengan mereka? Karena jadi di situ letaknya ekonomi Islam itu. Ada akhlak di dalam, bukan tak mau tahu. La yu'minu ahadukum kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi. Tak beriman kamu sampai kau sayang kepada saudaramu seperti kau sayang pada diri sendiri. Tengah malam datang angin puting beliung kencang, hujan lebat, langsung saya cemas dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai ikan-ikan lelenya itu lepas ya Allah. Kalau sampai lepas tak balik duitnya. Dan ketika datang pakar ikan dengan pakar sapi dan Jakarta, saya undang dia, saya undang anak-anak muda yang pinjam duit tadi, saya buatkan seminar. Bagaimana beternak sapi, bagaimana bertanam jeruk nipis, bagaimana beternak ikan. Kenapa? Maka terjadilah silaturahmi. Simpelnya begitu. Bangkitlah adrenalin kebaikan, tersambunglah silaturahim, network, entah apapun namanya. Karena kita kalau disebut silaturahim ini kita langsung malah silaturahim. Datang nanti ya, apa acaranya? Silaturahim. Apa acaranya? Family gathering, coffee morning. Padahal isinya itu juga. Network, family gathering, coffee morning, duduk bersama, kongko-kongko. Artinya apa? Menjalin hubungan orang dengan ekonomi syariah, dengan bersyariah secara total dalam hidup itu. Karena yang paling mengerti tentang diri kita ini Allah. Maka serahkan hidup kita ini kepada Allah. Itu yang kita katakan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Banyak orang sekarang, ya Allah, hidupku, matiku kuserahkan kepada Engkau. Tapi masalah duitku, aku ditahu daripada Engkau. Jadi nggak sesuai komitmen kita. Mana fakta integritas kita kepada Allah? Berpanggil pula Ustaz itu fakta integritas kan. Bapak Ibu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang Islam sendiri tidak punya keyakinan tentang ajarannya, siapa yang akan menyampaikan ajaran ini ke depan? Alhamdulillah, kita tinggal di bumi Melayu, lancang kuning, Melayu identik dengan Islam. Siapapun yang sudah tinggal di bumi ini, maka dia menjadi Melayu. Saya orang Jawa, Pak Ustaz. Melayu, rasa Jawa. Jawa rasa Melayu. Saya sebenarnya orang Jawa, Pak Ustaz. Yang sudah lama di sini, lagi sudah kelihatan lagi Jawa. Kita berbagai macam ragam. Jadi dulu saya kan pernah mengajar di UI. Dulu, sekarang tidak. Jadi di Fakultas Usuluddin itu banyaklah anak-anak ini ya dari pondok pesantren Purwa, Mustaqawiyah, Mandai Natal. Kalau menyebut ke mana itu ke mana. Kalau menyebut itu, kalau namanya kan kabel. Jadi yang lainnya keje. Kabel. Jadi saya tak mau mengajar mahasiswa ini doktrin. Jangan keje. Tidak mau lagi. Cuma saya tanya aja. Tahu Jalan Sudirman? Tahu Pak? Sudirman itu orang mana? Orang Jawa. Jalan paling panjang di Riau Jalan Sudirman. Dari itu Indonesia sampai sini Kuangsi. Menunjukkan orang Riau terbuka terhadap peradaban manapun, yang penting membawa kebaikan. Silakan. Tahu Jalan Sudirman? Tahu Pak? Sudirman itu orang Jawa. Apa gedung yang paling tinggi di Jalan Sudirman? Waktu itu belum ada. Cuma HS. Tahu kok arti HS itu? Hasipur. Itulah yang gue bilang kabel-kabel. Tahu apa gedung yang paling tua dan orang yang membangun itu? Gedung apa? Kaharudin Nasution. Sudah ada yang kabel-kabel. Jadi kita mau menjelaskan, itulah peradaban Islam. Ketika Islam datang, dia tidak lagi melihat ini Quraisy, ini bukan Quraisy, ini Arab, ini bukan Arab, ini kulit hitam. Kita setiap hari membacakan hadis Sahih Bukhari. Bukhari itu di mana? Jadi panjang kok, itu tahu kan? Ini aku malu Sahih Bukhari. Muhammad bin Ismail
bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Bardisbah ini Arab masuk Islam, sukunya Persia. Sekarang Bukhari itu Bukhara, Uzbekistan, bukan Arab. Jadi ketika ada kawan saya menulis disertasi, di ujung itu dia buat, mohon maaf kalau bahasa Arab saya banyak salah karena saya bukan orang Arab. S3 itu membaca itu. Oh, jadi kau minta maaf kau karena kau bukan orang Arab? Iya. Tunjukkan siapa Arab yang asli di 3 negara, Tunisia, Aljazair, Maroko. Mana ada katanya? Terus bagus sama panci. Tapi mereka tak lihat ke sini lagi. Yang dilihat mereka adalah isi kepala. Saya mau mengatakan bahwa ajaran yang bisa berkembang secara universal di akhir zaman adalah ajaran. Itulah sebetulnya ketakutan mereka. Karena ajaran yang paling universal dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang itu adalah Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz bicara tentang Islam, tapi buktinya yang berjalan sekarang di dunia ini yang dipakai demokrasi. Baca sejarah. Filosof yang paling tua Socrates. Plato muridnya Socrates. Hidup dari segala imam mazhab ini Socrates. Socrates mengatakan demokrasi gagal karena memilihnya itu adalah orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Dan kematian Socrates disebutkan oleh demokrasi. Waktu itu di Athena, Yunani, anggota parlemennya 500 orang. Bersidanglah anggota parlemen, apa yang mesti kita lakukan terhadap Socrates, karena dia sudah menjadi pengganggu stabilitas keamanan nasional. Akhirnya diterapkan sistem demokrasi, voting, one man one vote, one man one choice. 500 orang itu bersetuju Socrates dihukum mati. Hanya keluar keputusan Socrates dihukum mati. Kalau dalam Islam kan demokrasi tapi seni. Semua diputuskan berdasarkan syura, musyawarah. Karena dalam logika akal pun tidak logik, tidak masuk akal. Masa sama suara satu orang yang berpengetahuan, suara satu orang S1 dengan suara satu orang bukan rendah yang tak sekolah, tak sama. Saya sengaja sebut S1, saya tak sebut sama tak suara profesor dokter, kira-kira disini namanya. Jadi sebetulnya secara logika akal. Jadi saya sedang menceritakan bahwa masa depan itu ada pada Islam. Sampai-sampai ada seorang Yahudi bernama Bernard Lewis. Bernard Lewis. Mudah aja ingat namanya, ingat aja benar. Bernard. Kata dia orang Tunisia, Aljazair, Maroko pindah ke Prancis. Betul, saya Indonesia dan buktinya populer di Prancis. Orang Turki pindah ke Jerman. Betul, mayoritas Turki sekarang di Jerman. India, Pakistan, Bangladesh bermigran ke Inggris. Yang betul, wali kota Inggris itu orang India, Muslim. Maka Eropa ini akan diisi oleh orang Islam. Migran ini ramai-ramai dan mereka boleh warga negara luar. Maka orang Islam dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Turki, dari Tunisia, Aljazair, Maroko akan menempati Eropa. Lalu kemudian orang Eropa sendiri akan punah. Bukan dengan perang, bukan dengan peperangan, bukan dengan bom. Orang Eropa punah dengan sendirinya. Kenapa? Karena mereka tidak mau menikah. Mereka tak mau punya anak. Bagi mereka itu banyak. Dan mereka akan punah dengan sendirinya disebabkan virus HIV/AIDS. Sebab apa? LGBT. LGBT itu sebetulnya salah satu cara untuk memunahkan orang tanpa harus peperangan. Kena AIDS, mati. Kena AIDS, mati. Kering, mati. Selesai. Sementara orang Islam pula banyak anak, banyak rezeki. Makan tidur 10. Dulu semua lewat. Artinya apa? Kata Nabi, aku bangga di padang mahsyar nanti kalau bagian banyak melimpah ruah. Maka secara populasi umat Islam banyak dan secara pemikiran tentang syura, tentang ekonomi, tentang kemanusiaan,
tentang egaliter, tentang persamaan hak, tentang keadilan. Lau kanat Fatimah binti Muhammad sarakat, kalau Fatimah anak Muhammad mencuri, la qata'tu yadaha, aku sendiri yang akan memotong. Persamaan manusia di hadapan hukum, persamaan manusia tak ada beda kulit putih kulit hitam, tak ada kasta dalam Islam. Islam agama masa depan. Oleh sebab itu, kemajuan Islam bukan dengan meledakkan kedutaan Amerika. Kemajuan Islam adalah ketika umat Islam maju mengintegrasikan kurikulum, dalam kepalanya ada fisika, biologi, kimia, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dalam kepalanya ada bahasa Arab, Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih. Kenapa begitu? Sejarah Islam ini yang akan membangkitkan masa depan. Tapi kita bicara tentang masa depan tidak mesti kita yang menikmatinya. Boleh jadi kita hanya menanamnya saja, yang menikmati orang lain, maka kita tetap mendapatkan pahala. Itu yang disebut dengan amal jariah. 11.30 lanjutnya akan dijelaskan kitab Al-Maqdinar tentang tabung wakaf umat. Tolong tentang tabung wakaf umat ini fokus. Ini cerita dulu. Biasanya